Akibatnya Entin tambah bingung. Maklum, selama ini dia cuma jago bikin kopi. Katanya sih Entin harus pinter meracik kue karena ada kabar dia akan berganti profesi dari tukang kopi jadi tukang kue. Apakah Entin sanggup melewati tantangan ini? Sayang, aku tadi kan kata Pak Kiki kan katanya aku hari ini nggak bagus kan aktingnya. Udah gitu aku ditantang Pak Kiki. Ceritanya aku disuruh membuat kue. Bikin kue apa? Batal ikrar cerai, benarkah Evelyn ingin Aming rujuk? Kenapa tiba-tiba Entin panik sampai telepon suami? Apa yang terjadi sampai Dewi Oktaviani harus menangis? Absen di sidang cerai, benarkah David Noah malah menghilang? Untuk kesekian kalinya, palu perceraian Aming Sugandi dan istrinya, Evelyn Nada Anjani, batal diketuk. Kemarin, perceraian yang tinggal sejengkal untuk ikrar talak dari Aming terpaksa batal karena majelis hakim berhalangan. Salah satu fakta yang membuat penasaran, rupanya sikap Evelyn yang ternyata lebih memilih untuk kerja menjadi disjoki atau nge-DJ daripada hadir di pengadilan dan mendengarkan ikrar talak dari bibir Aming. Emang dari jauh-jauh hari aku ada jadwal untuk perempuan hari ini, yaitu kalau menit kalau untuk jet. Jadi emang aku nggak mau, aku pasti kan bakalan sedih, bakalan ngedrop, bakalan ya hal yang nggak pengen aku denger ya sebenarnya kan di hidup aku kan. Cuman ya memang, tapi kalau dibilang udah kuat sih udah kuat, tapi ya nggak mau lagi aja gitu. Enggak, udah nggak pernah ketemu sama sekali. Karena aku ini juga aku ya emang kita nggak ada kesempatan bertemu aja sih. Saat Evelyn pilih absen dan menjadi DJ, Aming malah sempat mampir ke pengadilan agama. Tetapi anehnya, ia memilih berlalu begitu saja dengan mobilnya. Ming, buka Ming. 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 Ya kemarin diputuskan aja. Apa itu? Ya nafkah idah sama mut'ah apartemen itu. Kalau nafkah idah sesuai dengan yang putusan kemarin 8 kali 3 bulan. 8 juta kali 3 bulan. Kalau kemarin ceritanya sih sama kami mau dijual aja lah. Karena di situ terlalu banyak memori dengan Aming. Jadi kalau mau ditempatin pun nanti banyak teringat kenangan-kenangan lama. Ya karena aku trauma, jadi aku kalau untuk tinggal di situ kayaknya nggak akan mungkin. Aku udah memutuskan untuk tidak puas aja. Aku lebih mau fokus ke karir, lagi fokus ke Rosnita Putri alias Entin kebingungan. Gara-garanya, kemarin selama proses syuting sinetron Dunia Terbalik, akting pemilik warung kopi desa Ciraos ini dinilai kurang oleh Pak Kiki, sang sutradara. Kenapa hari ini kok kamu kayaknya ekspresi kamu, acting kamu hari ini nggak dapet banget kan? Gimana kalau sekarang kamu selain menjual kopi, minuman kopi, kamu tambah jadi penjual kue gimana? Atau kamu bikin kue? Saya tantang kamu istirahat dulu, kira-kira 20 menit. Kamu coba cari, kamu bisa browsing, kamu bikinin kue buat saya. 20 menit mana bisa sih Pak? Gimana cara? Saya nggak tahu. Coba kamu cari dulu, ya. Tambahin kali ya? 3 jam deh Pak Kiki. Gimana cara bikin kue? Aku nggak bisa bikin kue. Ya kamu cari banyak kok tuh di browsing aja bagaimana cara bikin kue atau dari buku atau dari mana. 2 jam 1 menit. Coba aku mau browsing dulu nih. Cara membuat kue dengan cepat ya. Cara membuat kue dengan cepat. 7 kue yang mudah untuk kamu buat. Tapi ini kue apa ya?
Kue cepat saji, 13 resep. Kue cubit, kelepon saji. Aku tuh nggak pernah ke pasar tahu. Ini kan kayak gini kan harus nyari bahannya dulu. Akibatnya Entin tambah bingung. Maklum, selama ini dia cuma jago bikin kopi. Katanya sih Entin harus pinter meracik kue karena ada kabar dia akan berganti profesi dari tukang kopi jadi tukang kue. Apakah Entin sanggup melewati tantangan ini? Sayang, aku tadi kan kata Pak Kiki kan katanya aku hari ini nggak bagus kan aktingnya. Udah gitu aku ditantang Pak Kiki. Ceritanya aku disuruh membuat kue. Bikin kue apa? 2 jam 1 menit. Buka apa? Martabak, roti tawar aja jarang bikinnya. Bikin apa ya, aku bingung. Menurut kamu apa yang aku bisa kerjain 2 jam 1 menit? Martabak. Itu mah kecanggihan buat aku. Ya udah ya. Ya udah aku mau ini lagi browsing lagi. Ya udah deh aku mau ganti baju dulu. Demi ulang tahun Kabar Kabari ke-21, Entin berani menerima tantangan. Sanggupkah Entin melewatinya? Ikuti akhir tantangan Entin di episode Kabar Kabari spesial ulang tahun ke-21 Sabtu depan. Sementara itu ada kabar mengejutkan datang dari Dewi Oktaviani. Tiba-tiba saja bintang sinetron tukang ojek pengkolan itu menangis. Bahkan ibundanya juga ikut meneteskan air mata. Sebelumnya Dewi terlihat sangat tegang dan juga sangat gelisah. Apa sebenarnya yang terjadi pada Dewi Oktaviani dan bundanya? Mengapa sampai menitikan air mata? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Vega Beatrix akan menyajikan kabar aktual yang akan dikupas lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar kabari. Inilah momen paling berat namun juga hari terbesar dalam kehidupan Dewi Oktaviani, mahasiswi cantik bintang sinetron tukang ojek pengkolan. Inilah momen penentuan apakah gadis bernama asli Sri Dewi Lestari itu akan lulus sidang skripsi dan menyandang gelar sarjana setelah selama 4 tahun bergelut dengan buku. Berhasilkah Dewi lulus atau malah gagal? Nah, yang menarik ternyata di balik sidang skripsi Dewi ini ada beberapa fakta unik yang tak pernah terlihat di depan media. Fakta unik pertama ini adalah saat menunggu sidang. Ketegangan menyergap Dewi sampai nyaris jatuh pingsan. Ini ruang sidangnya. Ini nama gue Sri Dewi Lestari, jam 9 pagi. Gue duduk di sini sendirian. Doain ya pemirsa semuanya, sahabat Dewi yang ada di manapun, doain aku biar sekalian cepet dapat bukan apa baik, terus nggak ngeblank, terus dosen pengujinya juga baik, gitu nanya nggak aneh-aneh. Soalnya nggak ada disediain itu. Enggak pakai, ya sih. Dan disinilah fakta unik kedua terjadi. Jika biasanya Dewi selalu terlihat membaca skrip naskah sinetron tukang ojek pengkolan, kali ini ia terlihat tekun membaca skripsinya. Tapi lagi-lagi dengan hati yang gelisah. Baca dulu deh, Mak. Harus tes lagi nih. Biasa lah, udahlah, kosong. Bismillah.
Detik-detik menjelang sidang, di hadapan Dewi duduk 3 dosen penguji dan sidang pun resmi dimulai. Disinilah fakta unik yang ketiga terjadi. Saat sidang skripsi berjalan, tiba-tiba